Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Imam Teguh Tri Prasetyo. Instansi Basarnas, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang. Formasi jabatan Masinis 1 Kapal Kelas 2. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 dari Angkatan 6 Kelompok 1. Selanjutnya di video ini saya akan berbagi tentang pembelajaran World of Government yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Dila SPD MPD. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran secara asinkronus, yakni mempelajari modul materi serta mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pengampu, baik tugas individu maupun tugas kelompok. WOG atau World of Government. Apa sih WOG itu? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga disebut sebagai pendekatan intervensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, mengapa sih perlu WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Keempat, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Selanjutnya, bagaimana sih WOG dilakukan? WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Caranya dengan cara respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas. Dalam pelaksanaannya, praktek WOG juga memiliki beberapa tantangan, diantaranya pertama, kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, akte, surat tanah, surat kepemilikan, atau surat penguasa atas barang, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti listrik, jaringan telepon, air, perumahan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yakni pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Demikianlah learning journal saya hari ini. Untuk kendala pembelajaran, alhamdulillah tidak ada kendala
semuanya berjalan dengan baik. Hanya saja untuk tugas kelompok kami memerlukan waktu untuk berdiskusi, dikarenakan lokasi kami yang saling berjauhan, juga karena kesibukan anggota kelompok berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.